Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dokter. Berjumpa kembali di acara webinar Heartology Cardiovascular Center dengan topik Hypertension and Current Management Therapy yang didukung oleh Medtronic. Saya akan membacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Semua peserta, yang kedua, semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui panel Q&A dengan menuliskan pertanyaan secara ringkas. Sertifikat akan di-email bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Yang keempat, peserta akan mendapatkan SKP dari ID, yaitu untuk peserta 2 SKP, pembicara 8 SKP, moderator 2 SKP, dan panitia 1 SKP. Baiklah, kita akan memulai webinar kita, mengundang moderator kita pagi hari ini, Dr. Dafsah Arifah Juzar, konsultan spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo Dr. Dafsah. Selamat pagi, Jenda. Siap, dokter. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik-baik. Ya, semoga sehat selalu ya, dokter. Ya. Baik, dokter, dipersilakan untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Dr. Dafsah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk sejawat sekalian. Pagi ini kita punya acara webinar mengenai penanganan hipertensi ya. Jadi kita punya 2 speaker, satu Dr. Denio, kemudian Denio Rijab, kemudian yang kedua adalah Dr. Faris Basalamah. Kedua, Dr. Denio, Dr. Faris ini adalah mempunyai interest yang besar di bidang penanganan hipertensi, sehingga pada lecture pertama akan disampaikan oleh Dr. Denio mengenai evolusi penanganan hipertensi, dan selanjutnya akan diikuti oleh Dr. Faris Basalamah yang akan menyampaikan pasien-pasien mana saja dari pasien hipertensi tersebut yang akan mendapat keuntungan atau benefit dengan tindakan renal denervasi. Baik, mungkin ini CV-nya ada ya, slide-nya? Ya. Baik, pembicara pertama, Dr. Denio Rijab, punya interest di coronary prevention, sport cardiology, struktural dan juga valvular ya. Educational professional interest dia lulusan Atmajaya sebagai dokter umum, kemudian lanjut spesialisasi hingga fellowship di Jerman di bidang intervensi. Baik, tanpa menunda lagi, saya persilakan Dr. Denio untuk mengajukan presentasinya. Silakan. Selamat pagi semua, terima kasih Dr. Dafsah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Selamat pagi semua sekali lagi kepada Dr. Faris, kepada rekan-rekan di Heartology, kepada Jenda. Saya akan mulai untuk mempersingkat waktu ya. Saya akan share screen sekarang. Selamat pagi juga kepada semua rekan-rekan yang mendengarkan acara ini saat ini. Saya akan membawakan tentang the evolution of hypertension management, renal denervation and clinical practice. Ya, apa sih yang terjadi di saat ini adalah global hypertension crisis. Kenapa? Karena insiden hipertensi itu secara global meningkat
Tetapi walaupun dia meningkat, global pressure control rate-nya itu rendah. Nah, kenapa ini penting? Karena hipertensi sendiri bisa menyebabkan kerusakan organ akhir atau end organ damage dan bahkan kematian. Dan yang menjadi masalah sampai saat ini, kenapa itu menjadi krisis adalah aderensi atau pengobatannya itu masih rendah, dan itu merupakan isu yang sangat-sangat penting, ya. Jadi secara global, secara global, high incidence of hypertension itu dengan prevalensi sekitar 30% di seluruh dunia. Ya, ada bagian-bagian yang di bawah 28% yang di warna biru ini, biru gelap, dan yang lebih tinggi lagi di 34, lebih dari 34% di daerah-daerah yang berwarna kuning. Ya, kita di Indonesia terletak di antara 28 sampai 29,9%. Dan kalau kita lihat dari global hypertension control rate-nya itu masih rendah. Jadi kalau misalnya di wanita di tahun 2019 ini di wanita kita bisa seluruh yang terdiagnosa dengan hipertensi ada sekitar 41% yang nggak terdiagnosa. Ya, dari 59% yang terdiagnosa itu hanya 23% yang terkontrol. Ya, jadi kalau kita jumlahkan sekitar 60% lebih yang masih belum terkontrol sama sekali, jadi tekanan darahnya masih tinggi. Dan di pria kita juga bisa lihat bahwa masih banyak lebih dari 50% itu tidak terdiagnosa. Jadi meninggalkan kita hampir sekitar 70% tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol sama sekali. Ya, kemudian kita bisa lihat dari tekanan darah, angka pengontrolan tekanan darah itu juga menurun. Ya, ini adalah data dari Amerika. Jadi 56% not control to be below, di bawah 140 mm Hg. Ya, di 35% itu walaupun udah di terapi itu masih belum terkontrol. Ya, jadi kalau kita lihat age adjusted proportion of blood pressure control, kita bisa lihat di tahun dimulai di mana dia terjadi peningkatan kontrol dari tekanan darah, kemudian di dua tahun yang terakhir dari data ini malah menurun yang terkontrol. Ya, jadi kenapa itu penting? Hypertension itu mengarah atau menyebabkan end organ damage dan kematian. End organ damage itu apa sih yang dimaksud dengan end organ damage? Itu adalah hipertensi itu pada akhirnya bisa mempengaruhi fungsi ginjal, mempengaruhi jantung, dan mempengaruhi otak. Ya, di mana di fungsi ginjal dia bisa menyebabkan end stage disease, salah satunya end stage renal disease. Kemudian di jantung bisa menyebabkan aritmia yang berbahaya, dapat menyebabkan juga atrial fibrilasi, dapat menyebabkan juga gagal jantung, dan dapat menyebabkan serangan jantung. Dan di otak menyebabkan stroke yang pada akhirnya semua menuju ke kematian. Ya, relative risk reduction-nya itu proporsional untuk menurunkan untuk turun di office systolic blood pressure. Jadi terlepas dari baseline yang mau berapa atau CVD ada riwayat penyakit kardiocerebrovaskular apa enggak di dua meta analisis yang dipublikasi di tahun 2021. Jadi ini dengan penurunan 5 mm Hg yang berwarna biru, kita bisa mendapatkan relative risk reduction dari sebanyak 10% untuk major CVD. Ya, kalau kita menurunkan 10 mm Hg, penurunan tekanan darahnya akan menurunkan relative risk reduction-nya sebanyak 20%. Juga di stroke bisa kita lihat, juga di heart failure, di ischemic heart disease, di cardiovascular disease, itu juga terlihat penurunan yang bermakna. Dan systolic blood pressure reduction, penurunan tekanan darah sistolik ini dari penelitian yang menggunakan placebo control, obat placebo juga, itu bisa kita lihat bahwa di yang placebo control dan yang diaktif dikontrol benar dengan obat, itu akan menurunkan tekanan darah sekitar di 5,1 mm Hg. Dan kita bisa lihat lagi tadi ya, penurunan 5 mm Hg itu menurunkan relative risk reduction-nya cukup banyak ya.
Jadi itu sangat berarti. Nah, yang tadi kita kembali lagi ke global hypertension crisis, hipertensi itu masih merupakan penyebab global yang dapat sebenarnya itu dapat diubah yang menyebabkan kematian, stroke dan serangan jantung. Dan insiden hipertensi itu masih tinggi, sekitar 1/3 dari populasi orang dewasa di secara global dan hampir 40% di orang Amerika. Ya, dan global kontrolnya masih rendah, di mana kurang dari 20% adalah yang terkontrol dengan baik, dan masih kurang dari 40% ya dari yang terkontrol itu, dari yang diobati itu yang terkontrol. Jadi target itu tercapai. Ya, US control rate have been decreasing significantly di sejak tahun 2013 ya, di mana malah control rate-nya itu malah jadi bukannya semakin lebih bagus, tapi malah semakin turun di tahun 2003 sejak 2013. Ya, jadi apa sih penyebabnya? Non-adherence to anti-hypertensive therapy salah satunya. Jadi blood pressure control is challenging, sangat-sangat ini ya kalau kita lihat sendiri dari pasien-pasien kita masih nggak sedikit pasien yang datang dengan tekanan darah yang nggak terkontrol, nanti kadang-kadang obatnya habis, nanti kadang-kadang belum sempat beli lagi, atau nanti dokternya yang pas kebetulan jadwal ketemu dokternya nggak pas, ya jadi obatnya habis nggak diteruskan. Nah, blood pressure control is challenging. Jadi latest padahal kita targetnya tuh kalau dari ikutin dari AHA, dari ACC, dari SC atau SH, kita mau targetnya di bawah 130/80 ya. Dengan guideline recommendation focus on lifestyle changes and drug therapy. Ya, tetapi itu semua menjadi terganggu karena poor adherence. Jadi guideline meningkatkan fokus on urgency of establishing and maintaining blood pressure control. Ini adalah obat-obat antihipertensi yang utama yang saat ini dianjurkan. Salah satunya adalah central acting alpha agonist, kemudian ada beta blocker, ada angiotensin converting enzyme, ACE inhibitor, ada AT2 angiotensin 2 receptor blockers, ada calcium channel blockers, dihydropyridine calcium channel blocker, dan ada director vasodilators. Jadi direct vasodilator. Jadi vasodilator yang langsung seperti hidrolazin, minoxidil, ya. Dan ada diuretik, jadi ada thiazid, ada loop diuretik, ada mineral corticoid receptor blocker. Dan seperti yang tadi kita sebutkan bahwa adherence to anti-hypertensive medication itu rendah. Jadi multiple clinical trials menunjukkan bahwa melalui testing yang mereka gunakan, among treated uncontrolled hypertensive patients, jadi orang-orang yang udah diobati tapi nggak tercapai targetnya itu 44% nggak konsumsi obatnya, dan 17% were not taking any hypertensive. Jadi medication, bahkan mungkin di tengah jalan mereka juga menurunkan, ya, sehingga itu menyebabkan sulit untuk mencapai target yang diharapkan. Dari sini adalah bariernya tuh apa aja, termasuk pengaruh ekonomi, pengaruh psikologis, pengaruh sosial, ya. Jadi kalau pengaruh ekonomi, biaya, ya. Terus kemudian side effect obat, nggak sedikit itu pasien-pasien yang, aduh dok, kalau saya makan obat nanti ngomongnya saya akan tergantung sama obatnya, ya. Atau nanti saya makan obat nanti saya punya ginjal rusak, ya. Jadi kemudian komunikasi yang sulit atau sulit untuk mengerti bahwa penyakit ini berbahaya. Dan yang salah satu yang penting yang saya juga banyak ketemukan adalah bahwa orang dengan hipertensi itu seringkali nggak ada gejala, ya. Jadi pada saat dia nggak ada gejala gitu ya, kita pertama sering dia nggak tahu, tahu udah ada end organ damage yang udah terjadi, dan kemudian sistem kesehatan yang juga tidak mengcover pengobatan hipertensi ini. Jadi non-adherence itu juga ketidakberhasilan ini juga meningkat dengan beban pil. Jadi kalau semakin banyak pilnya,
semakin banyak, semakin rendah dia adherence-nya. Jadi semakin rendah keberhasilannya. Jadi when is it time to consider a non-drug therapy? Ya, jadi semakin kita tahu semakin banyak obat yang digunakan, semakin tinggi angka non-adherence-nya. Ya, jadi di 5 tablet itu hampir di 50% orang nggak bisa lagi. Jadi kadang-kadang, aduh dok, saya makan obat yang banyak banget. Ya, dan disinilah masuk renal denervation sebagai suatu opsi, ya, sebagai suatu opsi yang bisa dilakukan atau yang bisa ditawarkan dengan, karena di sini kita bisa lihat eferen simpatik memberikan signal dari central nervous system ke ginjal, dan aferennya dari kidney ke membuat balik lagi ke saraf, itu memodulasi fungsi ginjal dan secara keseluruhan aktivitas simpatiknya yang akhirnya membuat hipertensi. Ya, jadi kalau kita lihat skema dari YSH ini memang kita lihat ada lifestyle advice dulu, kita kemudian dengan obat tergantung dari dia tensinya seberapa tinggi, ditentukan obatnya. Terus apabila tadi setelah target 3-6 bulan itu 3-6 bulan itu tercapai apa enggak, itu yang menjadi perkembangan. Oke, apakah kita memerlukan terapi lain ya untuk membantu pasien supaya mencapai target yang ditentukan, karena kita tahu bahwa target yang nggak tercapai itu akan menyebabkan organ damage. Ya, jadi dari WHO juga ada obat-obat apa yang disarankan untuk dipakai dulu. Di situ salah satunya adalah diuretika, ACE inhibitor, ARB, CCB, dan kalau bisa recommended preferable in single pill. Nah, ini adalah renal denervation yang tadi sudah di video juga sudah diputar. Dengan renal denervation ini developed with extensive and rigorous testing ya. Jadi udah dicoba dari berbagai, di mana udah 20.000 procedure dilakukan dengan Medtronic renal denervation system, dengan lebih dari 7.000 pasien diobati dengan Medtronic renal denervation system ini dan dipublikasi. Jadi yang terakhir adalah Simplicity Spiral, ya, di mana kateternya itu bentuknya spiral. Ya, kalau dulu yang di pertama-tama tuh bentuknya lebih ke arah lebih ke arah lurus ya, sehingga satu-satu harus titiknya harus dikenakan ke ininya. Ya, jadi di sini memberikan fleksibel kateter dengan bentuknya juga untuk membuat vessel-vessel dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih besar untuk bisa lebih tercakup. Dan ini adalah spiral hypertension trialnya. Ya, jadi lebih dari 4.000 pasien across Medtronic clinical trials. Jadi tadi pertama hypertension 1, 2, yang ketiga ini sekarang dengan spiral, first in man study. Kemudian dipublikasi di Lancet dengan hypertension of medication, dengan tanpa medikasi, tanpa obat, dengan obat. Dan kemudian dipublikasikan secara sekuensial, kemudian untuk melihat hasil-hasilnya. Ini saya akan membawa yang gede, yang secara besarnya, secara ininya, Spiral Hypertension Clinical Program, ya. Di sini kita bisa lihat dari off-med trials yang untuk menunjukkan evidence of efficacy. Terus kemudian on-med trials, prospective evidence in context of background medication, dan ada global system registry-nya. Ya, yang di sini kita juga bisa melihat nanti real world setting-nya, dan bisa melihat safety dari program ini tersendiri. Jadi renal denervation showed reductions in all blood pressure measures. Ya, jadi di sini yang warna biru adalah renal denervation dan yang di warna abu-abu adalah sham control. Jadi sham control itu kita bikin seakan-akan dilakukan renal denervasi, tapi sebenarnya enggak. Ya, dan di sini kita bisa lihat di sham control blood pressure change at 3 months adalah di 24 jam 0,6, sistoliknya secara diastoliknya di 0,8. Tapi dengan menggunakan office systolic blood pressure, kita bisa melihat penurunan sebanyak 2,5 mm Hg
dan diastolik sebanyak 1 mm Hg. Tapi kemudian dengan renal denervation kita bisa lihat bahwa terjadi perbedaan bermakna sebanyak 4 mm Hg lebih banyak, baik secara sistolik dan diastolik dengan menggunakan 24 jam ABPM, atau kita di office blood pressure kita di tekanan darah yang diukur di praktek atau di klinik itu perbedaan sebanyak 6,6 mm Hg secara sistolik dan di diastolik 4,4 mm Hg. Dan lihat dari sini night time atau early morning period yang berhubungan dengan risk peningkatan resiko untuk darahnya 3 bulan itu lebih banyak dibandingkan sham control. Ya. Dan dengan yang menggunakan dengan menggunakan obat-obatan yang tadi ini, yang di tengah, ya, itu kita mendapatkan bahwa penurunan yang terjadi itu lebih banyak lagi. Ya. Dengan renal denervation menunjukkan penurunan tekanan darah selama 3 tahun yang tetap terjaga dan tetap signifikan. Ya. Jadi perbedaan 10 mm Hg di sini, ya, dan di office blood pressure sebanyak 8 mm Hg. Ini juga di 3 tahun kita bisa lihat di kelompok yang renal denervation dengan kelompok yang sham, penurunan tekanan darahnya terlihat lebih banyak dibandingkan dengan sham, ya. Dan itu berbeda secara bermakna. Di 80,3% target yang tercapai dengan renal denervation dan 43% di sham control. Jadi secara keseluruhan spiral hypertension global clinical programs itu dilakukan secara ekstensif dengan 3 randomized sham control trial dan menunjukkan efikasi bahkan sampai ke 3 tahun. Dan safety-nya juga terbukti tanpa adanya device atau procedural events di 3 tahun. Sekian dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua. Semoga bisa memberikan insight. Baik, terima kasih Dr. Denio yang telah menyampaikan presentasinya mengenai evolusi tadi ya. Jadi sekarang arahnya tidak hanya obat-obatan, tapi kita bisa kombinasi dengan intervensi ya, dengan renal denervasi. Baik, sebelum kita diskusi, mungkin kita lanjut dulu ke presentasinya Dr. Faris. Silakan Dr. Faris, tolong CV-nya ya. Ya, Dr. Faris ini adalah konsultan kardiologis di Heartology dengan interventional coronary dan juga elektrofisiologis ya, general cardiology, interventional cardiology, aritmia, struktural dan juga renal denervasi. Dr. Faris ini teman seangkatan saya ya selama spesialis, kemudian juga ngambil intervensinya dan aritmia di Harapan Kita, dan dia adalah leader dalam tindakan renal denervasi ini. Jadi tanpa menunda kembali, saya persilakan Dr. Faris untuk menyampaikan presentasinya mengenai siapa yang akan mendapat keuntungan dan atau siapa yang perlu kita pertimbangkan ya untuk tindakan renal denervasi ini. Silakan Dr. Faris. Baik, terima kasih Dr. Darsa. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada siang hari ini saya akan sharing tentang renal denervasi dari sisi sebenarnya apa sih yang paling ideal untuk pasien dilakukan renal denervasi itu pasien yang seperti apa. Oke. Ya,
tadi mungkin sudah disinggung oleh Dr. Denio bahwa RDN ini sudah dilakukan lebih dari 20.000 prosedur dengan lebih dari 7.000 prosedur sudah dipublish hasilnya, dan yang terbaru dari Medtronic itu menggunakan spiral sehingga membuat kita lebih mudah untuk melakukan renal denervasi. Yang sebelumnya Simplicity catheter ya dari Medtronic juga itu 1 titik, jadi lebih lama kita melakukannya, sedangkan ini bentuknya spiral dan langsung 4 titik sekaligus, jadi lebih cepat kita menggunakannya. Namun ada sedikit perubahan pada metode dibandingkan antara yang Simplicity 1 dan Simplicity 2. Yang Simplicity yang pertama yang itu saya juga sudah menggunakannya, itu ya waktu itu mungkin itu mungkin kita lihat ada HTN1, HTN2 dan HTN3. Nah, HTN3 kemudian ternyata SAM studinya kurang memuaskan, dan kemudian dilakukan beberapa penelitian di mana tekniknya di mana kita dulu lebih ke arah proksimal dari arteri renalis, dan kemudian ternyata bahwa sympathetic nerve itu lebih banyak di distal, sehingga yang sekarang kita lebih menuju ke distal as possible as long as nggak menyentuh ke parenhimal ginjal gitu. Nah, RDN ini apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk membakar lemak sekitar arteri renalis, di mana di situ kita lihat ada saraf-saraf renalis yang ya kita ini adalah saraf-saraf simpatetis, ada aferen dan eferen, dan akibat kerusakan di jaringan sekitarnya tentu saja ada kerusakan ya. Nah, kerusakan di arterial itu bertahan sekitar 7 hari, namun hari ke-28 dia sudah mulai menurun, tidak terdeteksi ada kerusakan di adrenal, skeletal muscle, limfa node, jaring ginjalnya sendiri dan ureternya itu tidak terdeteksi terjadinya kerusakan. Namun yang ternyata didapatkan kerusakan yang signifikan adalah di akson saraf dari saraf-saraf simpatis, saraf-saraf renalisnya, di mana kita lihat di hari ke-7 sudah terdeteksi dan makin meningkat di distal aksonal score loss-nya gitu. Jadi yang kita harapkan adalah memang memutus sympathetic nerve baik afferent maupun efferent. Kenapa kita harus memutus? Ketika kita memutus efferent nerve, maka kita akan meningkatkan renal blood flow dan meningkatkan ekskresi dari natrium keluar dari ginjal, sehingga kita akan merubah yang sebelumnya kita lihat 24-hour blood pressure-nya dari not deeper. Jadi kalau malam harusnya kan kita blood pressure-nya turun. Ini kalau yang orang-orang dengan hipertensi yang non deeper, maka dia nggak turun tapi tinggi. Nah, itu akan berubah dari non deeper menjadi deeper, sehingga dia efektif untuk pasien-pasien hipertensi yang nocturnal hypertension, yang malam hari dia tekanan darahnya tinggi kalau kita monitor dari ABPM-nya. Demikian juga dia memutus afferent, sehingga akan menurunkan central sympathetic activity dan meningkatkan baroreceptor sensitivity, sehingga pada akhirnya akan menurunkan lonjakan morning blood pressure ya yang berlebihan, dan juga menurunkan lonjakan nocturnal blood pressure yang disebabkan oleh sleep apnea, akan menurunkan itu. Nah, sehingga dia akan efektif untuk morning hypertension, sehingga pada akhirnya dia adalah suatu terapi yang sempurna untuk mengontrol tekanan darah selama 24 jam. Jadi Dr. Denia sudah menunjukkan ada OFF-MED trial, yaitu trial yang di mana dibandingkan dengan SAM adalah dia pasiennya dibaringkan, dimasukkan cath lab, dimasukin seat, dimasukkan kateter ke renalis, tapi kemudian dicabut lagi. Kemudian hasilnya signifikan penurunan lebih baik pada yang 24 jam maupun yang office blood pressure.
Ini hasil ABPM-nya, dan karena ini ada pasien-pasien yang off-med, yang tidak diberikan obat, maka risikonya adalah terjadi hipertensi urgensi karena dia tidak diberikan obat. Ternyata yang mengalami kejadian hipertensi urgensi lebih sedikit pada pasien yang dilakukan renal denervansi dibandingkan dengan yang sham. Jadi artinya ini mampu memenuhi kriteria untuk mencegah terjadinya mencegah terjadinya hipertensi urgensi pada pasien-pasien hipertensi kita. On med adalah pasien tetap diberikan obat, menunjukkan hasil yang baik, dan terbukti bahwa tidak ada komplikasi yang berarti, kematian 0, infark miokard, mayor bleeding, new onset renal disease, nggak ada peningkatan kreatinin, nggak ada, hampir semuanya 0, dan ini sama aja dengan yang sham kontrolnya. Artinya nih suatu tindakan yang sangat aman. Nah, bagaimana dengan hasil registrinya yang kita lihat di real pasien kita? Ini adalah Global Simplicity Registry, suatu data yang besar yang menunjuk pada berbagai subgrup yang menunjukkan keamanannya pada real world, ya. Ini populasinya sekitar 2.600 pasien, di mana ada pasien yang orang tua, pasien dengan AF, pasien dengan risiko kardiovaskular yang tinggi, diabetes, pasien dengan resisten hipertensi. Apakah itu mereka melakukan analisa apakah itu hasilnya baik pada kelompok-kelompok pasien ini, dan yang ideal adalah kelompok pasien yang mana sih yang untuk dilakukan renal denervasi. Ini follow up-nya selama 3 tahun. Ternyata kita lihat seluruh pasien office blood pressure-nya perlahan terus turun dari mulai 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun konsisten terus turun, tidak terjadi kenaikan lagi, tidak terjadi kembali naik lagi, ya. Jadi tidak ada efek seperti itu, tapi tetap konsisten, bahkan makin turun secara perlahan, ya. Dan ini sangat bermakna dibandingkan dengan baseline-nya. Demikian juga pada kelompok yang itu tadi yang pada total. Pada yang kelompok resisten hipertensi ternyata ini juga sama. Hasilnya konsisten. Terjadi penurunan yang justru lebih baik penurunannya. Dari yang tadi kalau secara total rata-rata 164, tekanan darahnya yang pada resisten hipertensi yang 175 turun menjadi 150-an tekanan darahnya. Baik yang office maupun yang 24 hour. Bagaimana dengan subgrup yang lain, yaitu pasien elderly? Ternyata sama aja antara kelompok yang usia di atas 65 dengan 65 sama-sama konsisten bahwa renal denervasi mampu menurunkan tekanan darahnya dengan secara konsisten, sama. Kemudian yang isolated hypertension dengan non-isolated hypertension juga sama. Ini kalau kita lihat dari office-nya, office systolic blood pressure, kemudian yang AF dengan non-AF malah lebih baik pada yang AF dibandingkan yang non-AF kalau dibandingkan. Sedangkan pada yang diabetes ideal, sama ideal, baik yang diabetes non-diabetes sama efikasinya dalam hal penurunan tekanan darahnya pada kelompok yang renal denervasi. Kenapa yang AF itu lebih baik? Nanti akan saya singgung pada slide yang berikutnya. Ini 24 jamnya juga sama. Pada AF memang yang 1 tahun terlihat bermakna secara statistik, tapi yang lain trennya menunjukkan lebih baik pada yang AF, namun tidak bermakna. Ya, nah, yang lainnya semua konsisten bahwa sama baiknya antara pasien yang usia tua maupun yang isolated maupun yang non isolated, dan DM dan non DM semua sama konsisten penurunan 24 jam sama aja. Nah, kita lihat di sini bahwa penurunan tekanan darah menjadi setelah 3 tahun pada kelompok yang di bawah 140 menjadi meningkat dari yang sebelumnya
dan peningkatannya secara sangat bermakna menjadi 39%. Jadi kelompok yang di bawah 140 menjadi lebih baik, hampir 3 kali lipat. Dan jumlah obatnya juga turun secara signifikan. Pada yang resisten hipertensi juga sama. Yang kelompok di bawah 150 juga meningkat dari 0 menjadi 55%. Ini menunjukkan sangat ideal untuk pasien-pasien kita yang mengalami resisten hipertensi. Bagaimana dengan keamanannya? Penurunan GFR atau fungsi ginjal tidak terdeteksi secara bermakna. Baik kelompok yang non-CKD maupun kelompok yang CKD. Nah, ini adalah trial yang mencoba melihat bagaimana kalau pasien-pasien hipertensi kita yang sudah ada hipertensi heart disease, sudah ada LVH, sudah ada LA dilatasi, sinus rhythm, kemudian dilakukan renal denervasi, kemudian dimonitor menggunakan implantable loop recording untuk mendeteksi kejadian terjadinya AF. Dibandingkan sama dengan simplicity study, yaitu dengan SAM control, yaitu pasiennya dibaringkan seakan-akan dilakukan tindakan. Kemudian di follow up selama 3 tahun. Hasilnya ternyata kejadian AF itu menjadi lebih rendah secara bermakna pada pasien yang dilakukan renal denervasi dibandingkan pasien yang tidak dilakukan renal denervasi. Ini menunjukkan kemampuan dalam hal menurunkan sympathetic drive-nya. Kemudian kalau dibandingkan juga ini adalah Radicate AF yang membandingkan pasien AF yang dilakukan pulmonary vein isolation saja dibandingkan dengan PVI plus renal denervasi. Kejadian rekarensi AF-nya ternyata memang lebih rendah yang dilakukan PVI isolation plus renal denervasi dibandingkan dengan yang hanya dilakukan PVI pulmonary vein isolation saja. Ini menunjukkan memang konsisten dengan tadi GSR bahwa ini sangat ideal juga pada pasien-pasien kita yang kita ingin mencegahnya menjadi AF maupun yang sudah AF. Ini kalau kita ditanya, ini kan penelitian di luar negeri, tidak. Ini sudah ada penelitiannya di kelompok studi Asia ini yaitu Japan Simplicity. Ternyata penurunan office blood pressure-nya konsisten selama 36 bulan follow up baik yang sistolik maupun yang diastolik. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lain, yaitu pasien dengan ini adalah penelitian pada Simplicity HTN3 pada subanalisisnya pada pasien resisten hipertensi dengan obstructive sleep apnea. Ternyata penurunan tekanan darah average-nya lebih baik dibandingkan yang SAM, kemudian yang tekanan darah malamnya yang pada kelompok SAM-nya dia justru naik, ini pada yang RDN jadi turun, ya, yang peak malamnya juga menjadi lebih ideal. Kita lihat di sini, ya, maksimum naik, terutama tekanan darah di malam harinya jauh lebih baik. Jadi pasien-pasien yang obstructive sleep apnea. Jadi pasien kita yang obstructive sleep apnea adalah pasien ideal juga untuk dilakukan renal denervasi. Ini kalau kita melihat juga bahwa itu efeknya bagus terhadap sympathetic drive, dan kita tahu bahwa itu tentu saja berkaitan dengan cardiovascular event seperti AF, stroke, dan lain-lain. Ternyata memang terbukti dari registry GSR ini penurunan MES itu secara signifikan 26% penurunan major advanced cardiac event pada pasien-pasien yang dilakukan renal denervasi dibandingkan calculated control event rate, ya. Jadi perkiraan, karena ini registry, ya, bukan study, ya.
bagaimana dengan guideline-guideline yang ada? Sudah banyak society yang mencoba memberikan guideline untuk renal denervasi ini, mulai dari American Heart Association pada tahun 2017, European juga diikutin, di Asia juga sudah ada ARDEC ya, dan beberapa negara sudah memberikan guideline untuk renal denervasi ini sebagai terapi pada pasien-pasien kita dengan hipertensi. Yang perlu dilakukan pertimbangan untuk renal denervasi adalah tentu saja pasien-pasien hipertensi dengan tekanan darah yang tidak terkontrol meski dengan beberapa macam obat dan intervensi lifestyle. Kemudian sudah dikonfirmasi bahwa ini adalah primary hypertension, bukan suatu secondary hypertension. Kemudian juga harus mempertimbangkan pendapat dari pasien, ya. Kemudian sebaiknya juga harus dilakukan roll out bahwa ini bukan white coat hypertension. Jadi idealnya dilakukan ABPM untuk melihat tekanan darahnya secara 24 jam, dan terutama pada pasien-pasien kita yang punya risiko tinggi. Risiko tinggi berkaitan dengan organ damage maupun cerebrocardiovascular disease. Ini adalah contoh joint statement dari Spanish ya. Guideline-nya mereka pasien-pasien yang diterapi namun tekanan darahnya masih belum terkontrol, dilakukan IPM 24 jam, dilihat kepatuhan, apakah kepatuhan terhadap obatnya atau ada drug intolerance, maka itu dipertimbangkan CV-risknya, kemudian dioptimize treatment-nya. Kalau belum terkontrol juga, maka evaluasi multidisiplin trial untuk melihat renal anatominya, kemudian dilakukan renal denervasi ya. Dan ini yang Asia memberikan guidance bahwa mempertimbangkan RDN sebagai jalan untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian harus dilakukan di tempat yang memang sudah terlatih untuk melakukan itu. Kemudian apakah pasien itu pada risiko tinggi kardiovaskular, kemudian apakah pasien sudah memberikan sudah minum obat-obat antihipertensi tapi masih belum terkontrol, kemudian pasien preference bagaimana, itu harus dipertimbangkan juga ya, harus ada pembicaraan mengenai renal denervasi ini. Dan ASEAN Consensus itu memberikan suatu indikasi untuk renal denervasi. Kita lihat dari kontrol status tekanan darahnya dan patofisiologinya. Kalau melihat kontrol status tekanan darahnya, maka kita menggolongkan menjadi dua macam. Jadi pasien-pasien dengan resisten hipertensi, yaitu tekanan darahnya masih di atas 150 mm air raksa meski dengan 3 obat atau lebih, atau uncontrolled hipertensi, yaitu dengan 2 obat tapi 2 obat tapi tekanan darahnya masih belum terkontrol ya. Yang kedua adalah pertimbangan patofisiologi, yaitu yang responder adalah yang terutama yang sympathetic hypertension, yaitu orang yang dengan morning hypertension, nocturnal hypertension, sleep apnea syndrome, yang tekanan darahnya mudah naik turun secara berlebihan ya, dan orthostatic hypertension, obesitas dengan heart rate yang tinggi, usia muda dan Asia. Sedangkan yang non-responder biasanya yang isolated systolic hypertension dan usia tua itu lebih kurang responnya kurang tidak sebaik yang sympathetic hypertension. Sebagai kesimpulan bahwa RDN ini mempunyai benefit pada pasien-pasien hipertensi, dan benefit ini bisa kita lihat terutama pada pasien-pasien dengan resisten hipertensi, pasien dengan risiko tinggi cerebrocardiovaskular, pasien hipertensi dengan diabetes, pasien dengan usia tua dan isolated systolic hypertension. Ini kita mengacu dari GSR, namun
RDN ini juga punya benefit pada pasien-pasien dengan obstruksi sleep apnea dan bisa menurunkan MES, kejadian AF, dan mencegah kejadian rekarensi AF pada pasien-pasien pasca ablasi AF. Dan juga tentu saja ini menjawab kebutuhan pasien tentang kepatuhan pasien, ya. Jadi pasien tidak harus, karena kita tahu bahwa obat yang dikonsumsi menjadi berkurang. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Faris dengan presentasinya yang cukup komprehensif ya. Mungkin tadi sebelum kita lanjut itu ada pertanyaan di Q&A. Mungkin kalau kita lihat tadi dari presentasi siapa saja sih pasien yang akan benefit ya. Sepertinya hampir semua pasien ya, bahkan pada pasien yang sudah tidak hanya hipertensi, yang sudah ada gangguan target organ damage di jantung seperti penyakit jantung hipertensi, hypertensive heart disease, itu dengan penggunaan kontrol menggunakan secara invasif ya dengan RDN bisa mengurangi resiko terjadinya AF. Nah, ini yang jadi pertanyaan ada tiga pertanyaan sebenarnya. Dua itu sangat mirip. Pertanyaannya mungkin tolong Dr. Faris konfirmasi lagi. Jadi subset pasien apa yang akan benefit? Apakah ada subset pasien yang kurang benefit ya? Maksudnya benefitnya tidak terlalu besar. Tadi sudah disampaikan dengan sympathetic drive-nya hipertensi yang dengan sympathetic drive yang rendah. Kemudian berikutnya, ada nggak sih kontraindikasinya untuk melakukan tindakan renal denervasi ini? Ya, silakan Dr. Faris. Baik, terima kasih. Pertama mengenai kontraindikasi, yang terutama kontraindikasi adalah pasien dengan renal stenosis. Ketika kita mengalami itu adalah pasien renal stenosis, maka itu kontraindikasi. Kemudian secondary hypertension ya, bukan hipertensi primer. Itu tentu saja berbeda. Kalau kita tahu bahwa itu hipertensi sekunder, maka itu bukan target untuk renal denervasi ya. Nah, renal stenosis, bagaimana dengan renal stenosis? Renal stenosis maka dianjurkan untuk dilakukan renal stenting dulu, diatasi dulu, kemudian dievaluasi sesudahnya. Ya, apakah tekanan darahnya udah turun apa tidak ya, nanti apakah masih memerlukan RDN apa tidak, tapi itu bukan populasi untuk dilakukan renal denervasi. Kemudian yang ideal tadi tentu saja bahwa yang dengan simpatetik tadi udah disinggung kalau dari indikasi dari ASEAN konsensus ya. Namun yang kedua dari ASEAN konsensus yang struktural hipertensi yaitu yang elderly dan accelerated sebenarnya tidak termasuk kalau melihat patofisiologinya, tapi lihat hasil dari GSR ternyata yang elderly dan isolated systolic hypertension ternyata sama saja, hasilnya juga cukup memuaskan, terjadi penurunannya. Walaupun dari patofisiologinya sebenarnya ini sebetulnya bukan kelompok yang ideal. Namun jadi kalau mengacu itu semua maka hampir semua populasi pasien hipertensi primer adalah kelompok yang bisa dilakukan renal denervasi, termasuk CKD dan yang non CKD. Termasuk CKD ya. Jadi berarti kalau CKD ada beberapa penelitian dari Cina ya yang mereka melakukan pada pasien-pasien CKD itu hasilnya juga cukup baik gitu untuk dilakukan, dan pada GSR ini juga ada beberapa pasien yang CKD juga walaupun dia tidak melakukan subanalisis ininya ya analisanya gitu. Tapi penelitian lain dari Cina itu menunjukkan pada pasien yang CKD juga
hasilnya cukup baik gitu. Dan kemudian mungkin ada menjawab ya, ada beberapa pertanyaan. Apakah setelah itu dia nggak perlu minum obat? Jadi mungkin ada pemahaman yang salah bahwa ini bukan untuk artinya pasien tidak minum obat sama sekali, tapi bagaimana membuat tekanan darahnya menjadi terkontrol dengan pasien dengan yang multiple obat ya. Jadi yang pasien CKD mungkin sudah dikasih obat macam-macam, kemudian tekanan darahnya seringkali masih belum terkontrol juga kan. Kita sering hadapi pasien seperti itu. Nah, yang itu bisa dilakukan renal denervasi sehingga tekanan darahnya menjadi terkontrol dan jumlah obatnya mungkin bisa sama namun tekanan darahnya menjadi terkontrol, atau mungkin jumlah obatnya berkurang. Jadi sebelumnya 5 obat jadi 4 obat. Beberapa pasien saya juga pernah melakukan pada pasien yang CKD, ya jumlah obatnya juga berkurang, sebelumnya 5-4 obat menjadi 3 obat. Nah, jadi bukan berarti terus setelah RDN sama sekali nggak pakai obat sama sekali, itu pemahaman yang salah ya. Jadi ini untuk membuat tekanan darahnya menjadi lebih terkontrol, kemudian risiko kardiovaskuler menjadi lebih rendah. Itu Dokter Dafsar. Baik, terima kasih Dokter Faris. Jadi baik. Jadi tadi disampaikan bahwa yang bisa dilakukan itu adalah yang hipertensi primer ya. Mungkin Dokter Denio bisa share kalau misalnya ada pasien yang dengan datang dengan hipertensi, kira-kira workflow-nya seperti apa sih untuk menyingkirkan secondary hypertension? Sorry Dokter Dav, kayaknya speakernya nyala 2 ya Dokter Dav. Jadi udah oke. Sorry tadi jadi echoing dia. Pertanyaannya apa Dokter Dav? Ya, pertanyaannya kalau misalnya kita punya dapat pasien dengan hipertensi ya. Jadi kira-kira workup-nya seperti apa dan kapan mulai ditawarkan sama Dokter Denio untuk dipertimbangkan lah ya untuk melakukan ke arah renal denervasi. Kemudian apa yang pasien bisa harapkan saat kita mengedukasi pasien tersebut ya. Silakan Dokter Denio. Ya, terima kasih Dokter Dev. Workup-nya sih saya akan melihat pertama hipertensi dia seberapa tinggi. Seperti yang tadi di diagram yang ditunjukkan dari pengobatan hipertensi. Jadi kalau dia nggak tinggi, dia nggak ada end target organ, saya akan coba untuk merekomendasikan lifestyle dulu selama 3 bulan, dilihat tercapai apa enggak. Kemudian tentu tapi kalau dia tinggi, dia ada end organ target damage, itu kita harus mulai dengan obat-obatan dan juga dengan lifestyle changes. Kemudian setelah target tidak tercapai, kita akan lihat juga obatnya sudah seberapa banyak yang tadi Dokter Faris juga sebutkan. Terus kemudian semakin banyak obat, kita tahu bahwa faktanya semakin di atas 5 obatnya itu dia punya adherence, kepatuhannya untuk minum obatnya itu juga turun 50% tadi. Kalau kita lihat dari studi pertamanya itu adalah untuk hipertensi resisten yang benar-benar udah dengan 4 obat dan harus ditambah spironolactone. Saya ingat saya dulu dia punya requirement sebelum kita anjurkan untuk melakukan renal denervation. Tetapi sekarang udah sedikit berubah. Jadi apabila ada seperti yang tadi Dokter Faris juga sebutkan ya, jadi indikasinya. Yang kedua kemudian ada dari pasien yang ada yang nggak mau minum obat sama sekali atau berharap dengan dia lebih lepas dari obatnya, itu bisa kita tawarkan untuk dilakukan renal denervation ini. Menurut apa yang diperlukan? Saya balik lagi ke yang pertama, saya akan lihat dulu ginjalnya kayak bagaimana. Walaupun ada penelitiannya dengan ginjalnya dengan CKD bahwa itu menunjukkan hasil yang cukup baik ya.
Tetapi kenapa kita akan lihat ginjalnya? Karena seperti yang tadi Dr. Faris juga sebutkan, ini adalah untuk primary hypertension. Ini kita harus singkirkan bahwa dia bukan secondary hypertension. Itu satu. Yang kedua, ambulatory blood pressure monitor perlu juga kita lakukan, ya. Jadi supaya kita juga tahu profilnya, jadi juga punya pembanding nantinya ke ke ke, ke setelah renal denervasinya. Di sini juga mungkin ada juga yang bertanya ini, what parameter or measurement do we need to report in echo, CT, or MRI for patient who is prepared for a renal denervation therapy? Sebenarnya untuk renal denervation sendiri, mungkin Dr. Faris sama Dr. Daf nanti bisa nambahkan, tapi untuk renal denervation sendiri kita nggak membutuhkan parameter tertentu di echo atau CT, MRI dibanding parameter yang sudah biasa kita laporkan. Mungkin itu saja Dr. Daf dari saya. Baik, jadi tadi highlight pentingnya ambulatory blood pressure 24 hours ya untuk mendeteksi. Tentunya juga penting, itu juga akan penting saat kita mengevaluasi keberhasilan dari tindakan tersebut. Jadi kalau sebelumnya ya, waktu zaman yang sebelumnya biasanya itu kan indikasi sebelum RDN 3 ya, kan indikasinya pada resisten hipertensi. Tapi sekarang tadi udah disampaikan Dr. Denio sama Dr. Faris bahwa dengan pelaporan on-med dan off-med, ya, jadi pasien-pasien yang tensinya antara sistoliknya 140-60 itu bisa diastoliknya bisa turun kurang lebih 9 tadi ya. Sistoliknya bisa turun 9 ya. Diastoliknya 4, kemudian ambulatory blood pressure-nya kalau nggak salah 5, kalau nggak salah 5-an lah ya, 5, berapa. Jadi mungkin secara kita bisa anggap itu sangat efektif dan sebanding dengan obat-obat antihipertensi, studi-studi obat antihipertensi yang ada saat ini. Jadi kalau dulu biasanya sebelum dalam menseleksi atau mengidentifikasi kemungkinan adanya secondary, saya sih biasanya menggunakan satu tiroid fungsi dan lihat elektrolit ya. Kalau elektrolitnya tidak normal, tentu kita perlu investigasi lebih lanjut mengenai apakah ada kemungkinan hormonal yang mengganggu keseimbangan elektrolit tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah tiroid. Kemudian berikutnya juga pastikan apakah massa adrenal ya, suprarenal, masalah apakah ada massa di suprarenal yang perlu kita juga singkirkan untuk kemungkinan secondary hipertensi ya. Terus ini ada pertanyaan, apakah renal denervasi itu perlu diulang? Ya, kita tahu kan kalau usia kita nambah biasanya tensinya juga kemungkinan besar akan naik ya dengan bertambahnya usia. Jadi pertanyaannya apakah perlu ada kemungkinan renal denervasi tersebut perlu diulang? Ditanya apa ada prediktornya ya? Mungkin Dr. Denio atau Dr. Faris ada yang bisa bantu jawab ini pertanyaan dari sejawat. Ya. Baik, mungkin kalau perlu diulang dalam kaitannya mungkin setelah itu tensi jadi cenderung naik lagi. Belum ada datanya yang sampai lebih dari 10 tahun atau apa ya mungkin, tapi ini bisa diulang ya, artinya tadi kan indikasinya sudah diperluas termasuk juga pasien adherence, pasien intolerance. Nah, saya juga pernah ada pasien dengan dia adherence dan dia memang kemauannya dia nggak mau minum obat karena dia merasa ketika saya minum obat saya nggak enak, saya nggak nyaman minum obat, padahal dia cuma satu obat. Kemudian akhirnya dilakukan renal denervasi berapa bulan, 6 bulan masih bagus, tapi kemudian tekanan darahnya cenderung naik lagi dan dia minta diulang lagi. Ya alhamdulillah kemudian hasilnya baik dan memang
ini bisa diulang lagi setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan bisa diulang lagi. Namun tentu sesuai dengan indikasinya, kepentingannya apa untuk diulang lagi. Tapi prosedur ini sih tidak didesain untuk diulang-ulang. Tapi ketika dibutuhkan untuk diulang lagi, itu bisa dilakukan setelah 6 bulan. Terus kalau ditanya apakah kemungkinan akan berulang-ulang dilakukan tindakan ini, ya belum ada datanya yang sampai follow up, karena paling panjang follow up-nya rata-rata 3 tahun, dan setelah sampai 3 tahun sih kecenderungannya sebenarnya tekanan darahnya cenderung makin terkontrol. Kita lihat beberapa tadi yang diregistri juga bahwa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, yang pasien saya tadi yang 1 obat juga saya sudah coba edukasi, namun pasiennya memang cenderung nggak sabar gitu ya. Jadi dia tetap minta diulang lagi. Setelah diulang lagi memang lebih baik, tekanan darahnya lebih terkontrol, lebih terkontrol. Tapi ini bisa dilakukan diulang lagi setelah 6 bulan, namun tidak ada evidence yang menganjurkan bahwa ini perlu diulang setelah berapa tahun. Dari evidence yang ada, penurunan tekanan darah itu cenderung konsisten dan justru cenderung makin baik sampai follow up sampai dengan 3 tahun. Jadi belum ada data bahwa untuk perlu diulang lagi. Dr. Denio ada tambahan? Iya, sebenarnya kan tujuannya tadi yang seperti Dr. Faris bilang ya, kalau untuk jangka panjang sampai saat ini data registry yang ada belum ada segitu panjang ya. Tetapi tujuannya adalah ya sekali dibuatnya dan harapan itu bertahan seumur hidupnya. Tetapi apakah nanti dia bisa timbul lagi hipertensinya? Apakah ada renal nerve yang baru lagi nanti terbentuk karena badan kita adalah badan yang dinamis, itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi tujuannya adalah satu kali. Saya bahkan ada pengalaman dengan pasien di mana obat-obatnya yang pertama-tama tadi ada 5 biji, ada 5 buah, itu kemudian beberapa bulan setelah datang dengan obat yang udah kita sesuaikan, itu dia benar-benar hipotensi. Jadi itu di stop obat-obatannya. Tetapi ya itu kebetulan hanya 1 pasien yang baru dilihat dengan begitu dari pasien saya sendiri. Tetapi tujuannya seperti yang saya bilang tadi, pertama dan berharap dengan hasilnya bertahan. Terima kasih, Dok. Baik. Jadi kalau di tempat kita sendiri pengalamannya gimana ya? Apa tadi udah disampaikan ya, Dr. Faris ya? Saya tadi kayaknya nggak lihat. Enggak, saya belum nggak menyampaikan studi yang khusus di heartologi, nggak ada sih, belum disampaikan. Iya, maksudnya kita tuh udah ngerjain berapa, kemudian gimana, mungkin Dr. Faris bisa elaborasi kira-kira pengalamannya seperti apa? Ya total sih saya melakukan baru 8 case ya total, dengan rata-rata pasien dengan hipertensi resisten. Hanya 1 pasien yang memang dia dengan karena masalah pasien preference ya. Dan sejauh ini, dan beberapa pasien rata-rata ada yang dengan CKD, terus beberapa yang lebih sering adalah pasien dengan hipertensi heart disease dan coronary artery disease. Jadi ada 2 kasus juga yang saya lakukan waktu itu, PCI plus RDN juga ya. Jadi dan rata-rata tekanan darahnya lebih terkontrol dengan jumlah obat yang lebih berkurang. Itu. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan, seakan-akan bahwa ini RDN ini kemudian setelah ini tanpa obat, itu bukan ya. Beberapa pasien kita kan kita dapatkan pasien dengan CAD, hipertensi, dengan multi obat ya. Dan yang kita dapatkan setelah RDN ini, pasiennya menjadi terkontrol tekanan darahnya dengan jumlah obat yang lebih sedikit, kepatuhan pasien menjadi lebih baik. Jadi profilnya rata-rata pasien saya ada yang CKD, kemudian yang lebih banyak adalah CAD plus HHD, dan ada juga 1 pasien dengan hipertensi
hipertensi dengan satu obat, namun patient preference yang menginginkan tanpa obat itu ada satu seperti itu. Baik, Dokter Denio mau nambahin, Dok? Ya, jadi indikasi sih sesuai yang tadi kita udah sebutkan ya Dokter Dav, dan kalau memang dari hasil yang selama ini dilakukan, untuk ada juga pertanyaan tadi, apakah resikonya seberapa tinggi. Em, saya saya bilang dengan kita melakukan persiapan yang baik, resiko untuk komplikasinya sebenarnya sangat rendah. Kalau kita lihat dari registry yang tadi tuh bahkan di 3 tahun itu zero. Gitu Dokter Dav. Terima kasih. Ya, itu yang zero morbiditas apa mortalitas tadi itu? Jadi safety-nya untuk dari event dan dari proseduralnya Dokter Dav. Oke. Ya, jadi soalnya tadi ada pertanyaan di Q&A mengenai Iya. pasien-pasien yang beresiko ya. Tadi high risk, intinya semua pasien dengan hipertensi itu punya indikasi. Kemudian kedua, resiko mungkin yang kita karena menggunakan kontras kita tentu mikir mengenai masalah CIN ya. Berarti cuman dari hasilnya memperlihatkan bahwa tidak terjadi perburukan ya. Mungkin saya mau nambahin yang soal diulang kembali ya, renal denervasinya. Apakah perlu diulang kembali? Ya mungkin ini kan sebenarnya berangkatnya dari splenektomi ya, secara surgical. Ini yang pertama kali dilakukan, bahkan sudah dilakukan tahun 1931. Ya, kemudian diulang oleh Dr. Smithwick ya. Jadi awalnya untuk pasien-pasien yang dengan hipertensi urgensi yang nggak bisa dikontrol, itu hubungan antara brain dengan ginjal, jadi pembuluh darah renalnya itu dibuat sikatrik dengan dipotong dan diikat kembali, dijahit kembali ya. Nah ini kalau renal denervasi yang dilakukan ini kan kita pakai ultrasound ya, pakai heat ya, pakai panas ya, apa ultrasound? Radiofrekuensi dong. Radiofrekuensi ya, jadinya generate heat dan bakarnya itu dari dalam ya. Jadi mungkin yang banyak waktu masih generasi 1 yang hanya pakai lead, itu kan berarti kita harus mereplikasi pemutusan hubungan saraf antara ginjal dan otak yang awalnya itu berarti kita harus kayak ablasi di seluruh satu lingkaran lah, circumference. Dan tentunya ini kita nggak punya akut sukses parameter ya. Jadi kalau kita merasa ini ternyata nggak berhasil turun, tentu pertanyaannya apakah kita kurang melakukan ablasi yang sirkumferensial. Dan diharapkan dengan renal denervasi yang baru ini, metode yang baru ini, karena lead-nya melingkar ya, tadi udah dikasih lihat gambarannya sama Dr. Faris sama Dr. Denio, sehingga diharapkan dengan satu kali melakukan ablasi itu paling nggak ada 4 titik yang kena ya, 4 atau 5 titik ya, Dr. Faris? 4 titik. 4 titik ya, 4 titik yang kena. Titik. Ya, tentu yang pasti dengan radiofrekuensi ablasi ini belum ada laporan yang sampai perforasi ya, karena kita menggunakan durasi dan juga impedans untuk memastikan kontak yang baik sehingga tidak ablasi yang berlebihan ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi kalau masalah berulang ya, satu perlu diidentifikasi apakah berulangnya karena memang ada ya sesuatu yang baru atau progresivitas yang baru.
Ya kita tahu kan hipertensi nggak cuman satu patomekanisme ya, ada banyak mekanisme. Jadi berat badan naik pun tensi akan naik tuh biasanya. Ya. Mungkin itu tambahannya. Ada lagi nggak nih yang bertanya? Q&A. Dr. Rina Haryati. Oh ini yang tadi ya, Ini udah indikasi dijawab. kontraindikasi udah dijawab. Jadi beberapa pertanyaan udah saya jawab pakai ini sih, Dok, di yang answer udah saya jawab lewat Oh iya baik. diketik. Oke. Mungkin ada yang di sini Tinggal 4 menanya pertanyaan ini. who has the competency to perform. Mungkin dari dokter Daphne bisa bantu. Apa tuh? Who has the competency to perform a renal denervation therapy? Oh, mungkin dokter ini semua juga tahu ya. Jadi mungkin untuk kompetensinya ini sebenarnya secara teknis ini tidak sulit ya. Dan dari device-nya sendiri itu menganjurkan ada tiga kasus minimal yang dilakukan di bawah supervisi dari instruktur yang telah ditentukan oleh company-nya ya. Jadi kalau sudah di bawah 3 kali di bawah supervisi itu tentunya bisa melakukan secara mandiri ya. Dan saya rasa di heartology ini Dr. Faris dan Dr. Denio sudah melakukan masing-masing telah melakukan lebih dari 3 dan mempunyai kompetensi dalam hal melakukan renal denervasi ya. Jadi kalau dari segi kompetensi sih itu ya, karena tujuannya tentu agar pasien yang menjalani tindakan ini dilakukan dengan safe ya. Jadi semua interventional coronary intervention, baik vaskular, itu kalau sudah biasa pakai kateter dan wire, secara teknis dia mampu. Sekarang tinggal dalam hal memastikan complete dari ablation dari saraf yang menghubungkan antara ginjal dan brain ya. Terasa sih isunya dalam melakukan hal ini mengenai complete ablation dari hubungan saraf itu yang mungkin secara klinis itu kita nggak bisa lihat langsung seperti kalau kita melakukan intervensi koroner ya. Jadi kalau intervensi koroner kita buka, kita bisa lihat, oh alirannya udah bagus. Kalau ini tensinya kan nggak langsung turun. Karena saat tindakan juga pakai sedasi, kemudian pakai, sehingga dari efek sedasinya juga tensinya juga akan turun. Ya. Terus saya rasa itu dari mengenai hal kompetensi dan tentunya makin banyak lokasi yang diablasi, itu kemungkinan bahwa hubungan antara persarafan ginjal dan ke otak itu akan makin banyak ya. Makin besar sukses dalam hal menurunkan tensi. Mungkin itu. Ada yang mau ditambahin, Dr. Faris atau Dr. Denio? Ya, mungkin menambahkan tadi mengenai bahwa penurunan ini, tadi kan juga ada yang tanya mengenai bahwa terus apakah nanti jadi hipotensi apa. Tadi juga ada slide saya tentang bahwa axon loss itu akan terjadinya makin bertahap ya. Jadi kan kita membakar jaringan lemak sekitar situ sehingga terjadi kerusakan nerve dari renal tersebut, dan axon loss-nya itu jadi axon loss score-nya itu kemudian bertahap akan makin menaik kalau dilihat tadi dari slide tadi yang saya jelaskan. Jadi penurunan tekanan darahnya juga akan terjadi gradually gitu loh. Tapi saya nggak tahu apakah ini berkaitan juga dengan kalau yang dari di GSR kan kita lihat bahwa sampai 3 tahun itu air tensinya makin rendah, dan itulah yang
terjadi sehingga konsumsi obatnya juga makin lama makin sedikit, sehingga ini ideal pada pasien-pasien dengan resisten hipertensi dengan multi obat ya. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, banyak yang tanya apakah nanti sudah nggak perlu obat lagi, tapi tujuan kita adalah menurunkan jumlah obat dengan tekanan darahnya menjadi lebih terkontrol dan menurunkan risiko-risiko kardiovaskuler yang tinggi, yang kalau tekanan darahnya itu tinggi terus-menerus gitu. Ya, saya rasa sih pengalaman apa yang dipelajari sejak 15 tahun yang lalu saya rasa sudah cukup banyak ya. Mungkin ada perubahan juga strategi dalam hal mengablasi yang awalnya lebih banyak di bagian proksimal, sekarang arahnya lebih banyak di bagian distal. Jadi success rate-nya ini menjadi semakin tinggi ya. Sekarang tinggal isunya mungkin berapa Anda memvalue mengurangi tensi obat antihipertensi dengan tindakan yang Anda lakukan dalam sekali ya. Tapi kalau tensinya di atas cuman 150-an, tentu rasionalisasinya ada kemungkinan besar nggak akan perlu obat antihipertensi berikutnya ya. Seperti yang pada pasien studi di OFMED ya. Baik, ini sudah kita tinggal 2 menit lagi, sudah tidak ada di Q&A. Saya rasa sudah banyak yang kita bahas. Mungkin ada last word dari Dr. Denny atau Dr. Faris sebelum saya summarize hasil dari webinar kita hari ini. Dr. Denny udah geleng-geleng, berarti nggak ada berarti. Dr. Faris? Saya kira cukup sih. Ya, baik, mungkin summary-nya. Jadi dalam penanganan hipertensi itu ternyata banyak pasien, satu dari segi kontrol tekanan darah itu tadi disampaikan hanya 20% ya yang terdiagnosa dan akhirnya terkontrol. Jadi sangat rendah, dan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kontrol hipertensi itu karena adherence, compliance terhadap minum obat. Jadi dan renal denervasi ini telah terbukti bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan juga diastolik dan 24 hours blood pressure monitoringnya, ABPM. Dan dalam menimbang atau mempertimbangkan pasien yang perlu dilakukan renal denervasi, itu secara prinsip mungkin hampir semua pasien hipertensi ya, bahkan pada pasien dengan penyakit jantung hipertensi pun mempunyai benefit sebagai AF prevention tadi dari studi yang disampaikan Dr. Faris. Tapi tentunya sebelumnya perlu selalu, saya rasa tidak hanya untuk renal denervasi, semua pasien hipertensi ya kita harus menginvestigasi kemungkinan adanya secondary hypertension yang sebenarnya kita bisa atasi secara tuntas. Jadi untuk semua primary hypertension itu akan mempunyai benefit dalam penggunaan Ardian, terutama keuntungannya buat pasien adalah pengurangan jumlah obat. Kalau yang penyakit jantung hipertensi, penurunan incidence dari AF. Dan dari registry di luar itu memperlihatkan bahwa pasien yang di renal denervasi dan tidak pasien hipertensi itu MACE-nya lebih sedikit, mungkin karena penggunaan obatnya lebih rendah sehingga faktor risiko hipertensinya kontrolnya tercapainya lebih tinggi proporsinya. Mungkin itu salah satu ini ya. Dan tentunya di artologi kita sudah punya 2 operator ya, Dr. Denio dan Dr. Faris Basalama, yang fokus mendalami dan juga mengerjakan pasien hipertensi dan tindakan renal denervasinya.
Saya rasa demikian. Terima kasih Dr. Denio dan juga Dr. Faris. Semoga webinar pada hari ini bermanfaat untuk sejawat dan teman-teman sekalian. Dengan ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembalikan ke Jenda ya. Silakan Jenda. Siap, dokter. Baik, terima kasih banyak Dr. Dafsah, Dr. Faris, dan Dr. Denio atas pemaparannya. Semoga webinar hari ini dapat menambah pengetahuan bagi peserta yang hadir hari ini, Dok. Sehat selalu untuk dokter dan keluarga ya, Dok. Baik, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Sertifikat akan kami email kepada peserta 2 minggu setelah acara webinar ini berlangsung. Webinar ini juga akan di-upload di YouTube di akun Heartology Cardiovascular Center. Untuk mendapatkan update mengenai manajemen kardiovaskular, dokter juga bisa mengikuti sosial media kami di heartology.id. Begitupun dengan websitenya heartology.id. Baik, demikian webinar kita hari ini. Saya Jenda Purba, sampai jumpa di acara Heartology Cardiovascular Center selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.